من ذكري شفاعة السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam pada hari ini sehingga kita masih dapat melangkah ke rumah Allah, yaitu sebagai nama biasa menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan sejenak beriktikaf dalam rangka wirid rutin kita, wirid Ahad malam di Masjid Paripurna Raudatus Salihin. Salawat bin salam mari kita tujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan mengirim salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, baik sebagaimana biasa di pekan yang kedua atau Ahad yang kedua bersama guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Baik, kita buka kajian kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Paripurna Raudatus Salihin dan seluruh jajaran pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, berzikir, bertasbih, mengagungkan Allah dalam setiap detik dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah dan dalam setiap gerak. Karena selagi kita hidup, maka tidak terhingga nikmat Allah yang kita pakai, yang kita gunakan. Salah satu nikmat Allah yang diingatkan kita pada hari-hari ini adalah bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah berada, pertama bulannya adalah bulan Zulhijjah, dan kita sudah berada di penghujung, di akhir daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini urutannya daripada 1 tahun kalender Hijriah adalah bulan yang keberapa? Ke-12.
Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu berapa jumlahnya? 12. Sekarang kita di bulan ke-12. Berarti setelah bulan 12 masuk tahun baru. Maka kita ini sudah di penghujung. Mungkin besok Bapak Ibu sekalian itu sudah masuk nanti tahun baru Hijriah 1448. Maka ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada diri saya dan juga kita semua. Kenapa bila waktu ini berlalu, kita lalui, kita perlu diingatkan. Apa yang perlu diingatkan? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa bulan kalender yang diakui oleh Allah, dan ini merupakan agama dan bahkan syiar agama, yaitu kalender kita adalah kalender yang didasarkan kepada qamariyah, bulan. Karena di dunia ini macam-macam orang membuat kalender. Secara garis besar ada 3. Ada orang yang membuat kalender berdasarkan matahari, maka disebut itu kalender syamsiah. Salah satu contoh kalender yang didasarkan kepada syamsiah ini yang dipakai oleh dunia global internasional, yaitu kalender Masehi. Kemudian yang kedua adalah kalender yang didasarkan kepada qamariyah, perjalanan bulan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Bahwa Allah telah menciptakan matahari itu bersinar, kemudian bulan itu bercahaya, dan Allah telah menentukan, mentakdirkan posisi bulan itu ada manazil namanya. Ada 12 posisi. Maka setiap posisi maqam, manzilah daripada bulan itu, itulah yang satu bulan. Untuk apa Allah tetapkan seperti itu? Untuk supaya kamu mengetahui bulan, mengetahui hitungan tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa contoh kalender yang menggunakan qamariyah bulan ini? Itu adalah kalender kita umat Islam yang disebut dengan kalender Hijriah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pula kalender menggabung antara matahari dan bulan. Dalam metode pembuatan kalendernya ada unsur syamsiahnya, ada juga unsur qamariyahnya. Ini contohnya adalah kalender orang Cina, namanya kalender Imlek. Kalender Imlek itu berdasarkan syamsiah dan qamariyah. Bapak Ibu sekalian, maka kalender Hijriah ini adalah kalender menjadi patokan bagi umat Islam, dan ini adalah jati diri kita, ini adalah identitas kita umat Islam. Kalau ada nanti Bapak Ibu orang bertanya, apa dasarnya dalam Quran kalender Hijriah ini atau dalam sunnah Rasulullah SAW? Secara nas dalam Al-Quran kalender Hijriah tak ada. Dalam sunnah Rasulullah juga tak ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW yang namanya kalender Hijriah itu belum ada Bapak Ibu sekalian. Maka adanya kalender Hijriah ini kapan? Di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Tapi nama-nama bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 bulan itu sudah ada. Tapi diikat satu tahun dengan satu kalender dan punya nama secara khusus dan berapa bilangannya itu belum ada. Maka sejarah Rasulullah SAW itu diukur oleh ahli sejarah sebelum adanya kalender Hijriah ini, diantaranya dengan kelahiran Rasul, Miladur Rasul. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka kalender jadi patokannya adalah diangkatnya Nabi kita menjadi Rasul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah hijrah, maka dijadikan patokan setelah ataupun standarnya yaitu tahun terjadi hijrah.
Namun di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar belum ada. Jadi kapan adanya kalender Hijriah ini? Baru ada di zaman Umar bin Khattab. Jadi di zaman Umar bin Khattab ini terjadi perluasan wilayah Islam sangat besar, merayap kemana-mana. Kalau di zaman Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun sekian bulan, beliau tidak sempat memperluas wilayah Islam. Kenapa? Karena beliau disibukkan dengan masalah-masalah internal umat Islam. Ada 3 besar masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar setelah dia dilantik menjadi khalifah. Pertama adalah dia menghadapi gelombang murtadin namanya. Berbondong-bondong orang murtad dari Islam. Bayangkan itu. Sehingga tidak berapa wilayah yang tetap konsisten dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua yang dihadapi oleh Abu Bakar yaitu gerakan nabi palsu. Di mana-mana orang banyak yang mengaku nabi. Ini yang ditumpas oleh Abu Bakar. Yang ketiga, PR besar Abu Bakar ketika itu adalah menghadapi orang-orang yang tidak lagi mau membayar zakat. Karena mereka menganggap zakat itu dibayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Ada ayat menjadi dasar mereka ketika itu. Kenapa mereka tak bayar zakat? Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambil oleh engkau wahai Muhammad. Kan begitu tuh ayatnya. Dari sebagian harta mereka itu zakatnya. Dan berdoalah kamu untuk mereka. Karena doa kamu untuk mereka merupakan ketentraman dan ketenangan bagi jiwa mereka. Maka mereka menganggap kalau begitu zakat hanya dikasih kepada Rasulullah. Selesai Rasulullah wafat, mereka enggan mengasih. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, walaupun seekor anak kambing kecil yang mereka tidak mau bayar zakat, membayarnya, akan aku perangi mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, selesai masalah internal. Maka setelah itu Umar ketika dia menjabat jadi khalifah, maka kondisi negara ketika itu sudah tentram. Maka tinggal dia memperluas wilayah. Maka apa terjadi Bapak Ibu? Luas sekali. Maka takluknya Persia, takluknya Irak, Syam, dan juga berbagai negeri seperti Mesir di Afrika. Itu di zaman Umar bin Khattab. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dia perlu menata administrasi negara. Maka ketika itu beberapa gubernur memberikan pengaduan kepada Umar. Umar, kita tidak punya kalender untuk membuat penanggalan tahunan dalam administrasi negara kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dan itu terjadi pada tahun lebih kurang 16 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW di zaman dia adalah kalender Hijriah. Dua tahun sekian bulan Abu Bakar memimpin juga tak ada. Kemudian 4 tahun keempat Umar bin Khattab memimpin, baru Bapak Ibu sekalian yang mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat yang hidup di zaman itu di masanya, lalu dia bermusyawarah, melakukan musyawarah. Musyawarahnya menetapkan kalender umat Islam. Bapak Ibu sekalian, maka ketika Umar bermusyawarah dengan sahabat, maka persoalan pertama, apa kalender yang kita jadikan sebagai patokan kita dalam beradministrasi? Maka banyak usulan ketika itu. Ada yang mengusulkan kita pakai saja kalender Masehi. Ada yang mengusulkan kita pakai kalender Persia. Ada yang mengusulkan kita pakai saja kalender Mesir kuno. Jadi berbagai macam usulan. Namun itu ditolak semua. Kenapa? Karena patokan kalendernya, kalender ini bukan hanya sekedar penanggalan, menentukan untuk administrasi daripada negara, tapi kalender itu adalah identitas. Maka umat Islam harus punya kalender yang melambangkan identitas daripada Islam dan umat Islam itu sendiri. Sepakatlah mereka. Kalau begitu gimana? Ada yang mengusulkan
Bagaimana hai Umar? Kalau kita jadikan patokannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu usul pertama, lahirnya Rasul. Cuman ditolak. Kenapa? Karena di zaman lahirnya Rasul Islam belum nampak. Islam belum muncul dan Islam belum berkembang. Rasulullah baru lahir. Kalau sempatlah itu ditetapkan Bapak Ibu, maka kalender kita ini bukan Hijriah namanya. Kalender kita ini namanya kalender Miladur Rasul. Kelahiran Rasul. Maka kalau tahun ini sudah tahun keberapa kita? Kalau sempatlah tahun pertamanya diukur dari kelahiran Rasul. Tahun sekarang ini 1447 Hijriah. Kalau kita ukur dari tahun dilahirnya Rasul, tahun keberapa kita sekarang? Atau Bapak Ibu, pertanyaan sederhananya, sudah berapa tahun yang lalu Rasulullah itu lahir? Kalau kita buat kalender tahun pertamanya, tahun lahirnya Rasulullah, 1. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ukur dengan Hijriah, Hijriah sekarang kan 1447 Hijriah. Itu artinya 1447 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika itu berapa umur beliau? Umur beliau ketika itu 53 tahun. Jadi 1447 tahun yang lalu itu Rasulullah berumur 53 tahun. Maka kalau kita menghitung berapa tahun yang lalu lahir Rasulullah SAW, tinggal menambahkan Bapak Ibu 1447 ditambah 53. Berarti lahirnya Rasul berapa tahun yang lalu? 1500 tahun yang lalu. Maka tahun ini kita memperingati Maulid, ini memperingati Maulid yang ke-1500. Kalaulah seandainya kalender itu disepakati lahirnya Rasulullah SAW, maka kita tahun 1500 sekarang nih, bukan 1447. Namun itu ditolak, akhirnya dia mengusul. Kalau begitu, kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ketika dia berumur 40 tahun. Kalau sempat itu Bapak Ibu sekalian yang dijadikan patokan ketika itu, kalender kita tidak Hijriah namanya. Tapi apa? Mungkin ada 2 nama. Pertama kalender biasa atau kalender risalah. Karena biasa itu adalah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itu umur 40 tahun. Kalau seandainya itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi patokan, maka tinggal tambahkan. Beda peristiwa hijrah dengan Rasulullah diangkat menjadi Rasul 13 tahun. Berarti tambah lagi 1447 ditambah 13. Berarti tahun berapa kita sudah? Tahun 1456. Maka kalender kita 1500 tahun 1456 ini. Kalau itu dasarnya diangkat Rasulullah menjadi Rasul. Ada juga sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau dijadikan standarnya wafatnya Rasul. Tapi usulan itu Bapak Ibu akhirnya ditolak. Lalu ini usulan Ali bin Abi Thalib dan juga usulan Umar bin Khattab. Maka di antara sahabat seperti Ali mengusulkan kalau begitu kita jadikan patokannya yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka mendengar usulan itu langsung Umar merespon dengan mengatakan al-hijratu hiyal fariqatu bainal haqqi wal batil falnabda biha sanatana. Ingat kata Umar bahwa peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang telah membedakan antara yang hak dan yang batil. Artinya Bapak Ibu, perkembangan Islam itu titik tolaknya dari hijrah. Karena sebelum hijrah Rasulullah SAW, bayangkan 15 tahun Rasulullah berjuang di Mekah. Padahal perjuangan Rasul diangkat menjadi Rasul sampai wafat, itu kan Bapak Ibu sekalian cuma
berapa tahun? 23 tahun cuma. Jadi Rasulullah itu mengembangkan Islam itu 23 tahun. Di Mekah itu habis waktunya berapa? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, itu bisa dihitung jari orang yang masuk Islam. Maka tak nampak betul Islam itu ketika di periode Mekah. Tapi kapan orang berbondong-bondong masuk Islam? Setelah hijrah. Oleh karena itu, hijrah itu benang merahnya kebangkitan daripada Islam itu sendiri. Dan ini cerdasnya Umar dan para sahabat. Oleh karena itu mereka tetapkan, kalau begitu peristiwa hijrah kita jadikan sebagai patokan kalender, dan kalender itu namanya kalender Hijriyah. Nah, Bapak Ibu, pada tahun itu tahun berapa? Tahun ke-16. Karena dari peristiwa hijrah dengan sepakatnya sahabat membuat kalender Hijriyah itu sudah tahun ke-16 ketika itu. Bapak Ibu sekalian, akhirnya disepakati. Jadi kalau kita ditanya apa dasarnya kalender Hijriah ini, kalender kita umat Islam, maka dasarnya Bapak Ibu sekalian adalah ijma' sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam ini kan apa yang menjadi dasar hukum kita? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga qiyas, ini yang disepakati oleh para ulama, yang keempat adalah ijma'. Maka dasar kalender Hijrah ini ijma'. Setelah mereka, Bapak Ibu sekalian, sepakat menjadikan Hijriah sebagai patokan, maka mereka sekarang poin kedua yang dibicarakan. Apa bulan pertama yang dijadikan sebagai awal tahun daripada kalender Hijriah ini? Maka dulu tidak ada. Sama saja 12 itu. Tapi mana yang pertama, mana yang kedua? Karena kalender belum ada, tidak tahu mana bulan pertamanya. Di sini mulai pula sahabat mengusul. Ada yang mengusul ketika itu, bagaimana hai Umar? Karena mengingat bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa, kita jadikan bulan pertama adalah bulan Ramadan. Tetapi Bapak Ibu, usulan itu ditolak. Ya kenapa? Kalender itu namanya Hijriah. Dan bulan Ramadan tidak ada hubungan dengan peristiwa hijrah. Maka biasanya kan kalau hijrah yang menjadi nama simbol kalendernya, maka peristiwa itu kapan terjadinya? Di bulan apa? Maka bulan itulah yang harus pertama. Oleh karena itu ditolak bulan Ramadan, sekalipun dia bulan istimewa. Maka ada sahabat mengusulkan, kalau begitu hai Umar, kita jadikan bulan pertamanya bulan Rabiul Awal. Mengingat, kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal itulah terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Maka sepakat ahli sejarah mengatakan bahwa hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Bapak Ibu nanti ditanya orang, kalian kenapa nih kalender Hijriah nih memperingati hijrah di bulan Muharram? Padahal hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Maka ulama sejarah mengatakan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah wafat pun di bulan Rabiul Awal. Dan itu Bapak Ibu tanggal 12. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai di Madinah dia hijrah itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Dan kebanyakan ulama mengatakan wafatnya Rasulullah SAW itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih kuat 12 Rabiul Awal itu sebagai tanggal wafat daripada tanggal lahir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengkaji tanggal berapa lahir Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Pertama mereka hampir sepakat mengatakan Rabiul Awal. Tapi mereka berbeda pendapat. Tanggal 12, tanggal 9, tanggal macam-macam. Tapi kalau wafat, itu tuh paling kuat itu adalah tanggal 12. Pada 3 peristiwa besar ini,
itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang pertanyaannya, maka sahabat tadi mengusul, "Hei Umar, kalau begitu Rabiul Awal, karena di bulan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah." Namun Bapak Ibu sekalian, Umar ini kan cerdas. Ini kecerdasan Umar ini luar biasa. Banyak ayat Quran Bapak Ibu sekalian turun sesuai dengan usulan daripada Umar bin Khattab. Beberapa kali dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya usul begini, begini, begini." Langsung Bapak Ibu sekalian, belum beberapa lama dia mengusul turun ayat Al-Quran sesuai dengan usulan Umar bin Khattab. Maka salah satu contoh Bapak Ibu ya, Rasulullah setelah perang Badar, itu kan banyak itu orang-orang kafir Quraisy yang ditawan, yang menjadi tawanan perang, lebih 70 orang. Lalu diapakan ini? Tawaran yang lebih 70 orang ini. Maka Rasulullah ajaklah sahabat, karena tidak ada ayat Al-Quran baru yang turun. Maka diajak oleh Rasulullah SAW, sahabat pembesar sahabat itu untuk merapat. Kita gimana kan ini, tawanan ini? Di situ ada dua sahabat yang menonjol, mengusul. Maka pertama usulan Abu Bakar atau usulan Umar. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, tak ada ampun, tebas leher mereka semua." Itu Umar. Kita kubur mereka semua. Umar ini kan keras. Kata Abu Bakar, "Jangan begitu ya Rasulullah. Kita ini kan lagi apa? Pertama nih yang ditawan ini orang-orang hebat banyak ini. Orang-orang yang pandai tulis baca. Dan mereka bisa mengajarkan anak-anak kita menulis dan membaca. Kan di antara sifat orang Arab itu kan ummi. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi ini orang-orang ini bisa jadi guru nih. Bagaimana kalau seandainya kita memanfaatkan? Jadi ada dua. Yang kedua, mereka ini banyak orang-orang kaya ini. Maka kita minta sekarang negara Madinah, kata Abu Bakar, kita kan butuh anggaran. Dalam bahasa kita ini APBN. Lagi kas lagi kosong. Ya kan? Ini ada tawanan ini. Oleh karena itu, maka mereka diminta menebus dengan uang. Kita yang menentukan berapa. Karena ini ekonomi lagi lemah, lagi krisis. Akhirnya Bapak Ibu, pendapat siapa yang disetujui oleh Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menyetujui pendapat Abu Bakar dan mengeksekusi dengan pendapat Abu Bakar. Beberapa saat setelah itu turun ayat menegur Rasulullah SAW. Kenapa putusan itu diambil? Maka Allah perintahkan dalam putusan itu, kenapa kau tidak ambil itu putusan usulan Umar? Ini salah satu Bapak Ibu, usulan dia sesuai dengan ayat Al-Quran. Ini sahabat ini luar biasa ini. Maka Umar ini cerdas luar biasa dan juga kekuatan imannya luar biasa. Sampai salah satu yang terkenal yang disebut Rasulullah kepada Umar. "Hei Umar, saya heran melihat kamu Umar." "Apa ya Rasulullah?" "Saya lihat di mana kalau kamu berjalan, kadang kamu lewat sebuah gang, itu iblis setan itu pontang-panting lari itu mencari gang lain. Nampak aja oleh mereka, kamu mau lewat, itu mereka pada lari semua." Bapak Ibu sekalian, apa kekuatan Umar itu luar biasa. Itu kekuatan iman, kekuatan keikhlasan, kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ini berebut-rebut, iblis kan mengejar kita. Bukan takut kepada kita. Kalau kita mau takut iblis sama kita, jadilah seperti Umar. Maka Umar bilang apa? Jangan kita mulai dari Rabiul Awal. Walaupun realnya hijrah itu dari bulan Rabiul Awal. Tetapi kita jadikan bulan pertama untuk kalender Hijriah ini adalah bulan Muharram. Apa di antara alasannya Bapak Ibu? Banyak alasannya. Tapi di antara alasannya, karena yang namanya hijrah ini ada pesan kuat di situ. Karena ini awal tahun ini. Kita mengambil patokannya hijrah karena ada pesan kuat. Yaitu pesan hijrah itu sendiri. Hijrah itu kan artinya berpindah.
Hijrah itu artinya perubahan. Maka bagaimana? Setiap awal tahun itu umat ini awal tahun datang dan mereka pun bersiap-siap dan bertekad untuk melakukan perbaikan, melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu perubahan itu dimulai dari mana? Maka Umar tahu sendiri dia adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, di mana Rasulullah ada, maka dua orang ini ada. Di mana Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Maka Umar ini paling tahu dia dengan kehidupan Rasulullah SAW. Maka dia katakan, maka alasan Umar, kenapa Muharram menjadi patokan? Karena ini adalah hijrah. Hijrah itu jangan dihitung daripada realisasinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Hijrah itu, perubahan itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tapi ada proses. Maka proses pertama dari hijrah, kalau orang ingin hijrah, ingin berubah, apa langkah pertama? Proses pertama yang harus ada dalam dirinya, yaitu tekad dan niat yang bulat. Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tekad, maka perubahan sebesar apapun akan bisa terjadi. Maka Rasulullah SAW ketika dia hijrah, memang Rabiul Awal itu realisasi hijrahnya, tetapi tekad dan niat bulat Rasulullah dan juga persiapan para sahabat untuk mereka itu Bapak Ibu sekalian siap untuk hijrah ke Madinah itu sudah mulai daripada bulan Muharram, akhir Zulhijjah dan bulan Muharram. Tekad dan persiapan mereka untuk hijrah. Oleh karena itu, karena hijrah ini itu harus dimulai dari tekad, baru orang bisa hijrah. Karena hijrah ini pengorbanannya luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu sekalian membaca sejarah bagaimana hijrahnya Rasulullah, hijrahnya para sahabat meninggalkan kota Mekah, maka mereka itu orang kaya dahulunya ketika di Mekah, setelah hijrah ditinggalkan semuanya. Banyak mereka meninggalkan harta mereka, rumah mereka, kemudian profesi perdagangan mereka. Kalau bahasa kita ini kekayaan mereka tinggalkan. Pergi mereka. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi orang-orang fakir. Padahal mereka orang kaya kemarin di Mekah. Tapi setelah mereka hijrah, lil fuqara'il muhajirin. Allah cap mereka sebagai orang-orang miskin dan fakir. Berarti apa? Pengorbanan hijrah ini luar biasa. Oleh karena itu tidak mungkin kalau tidak ada tekad. Oleh karena itu kata Umar, hijrah ini bulannya harus dimulai dari tekad. Maka Rasulullah kapan dia bertekad dan juga banyak sahabat bertekad untuk hijrah bersiap-siap itu sudah mulai dari bulan Muharram. Oleh karena itu kita jadikan bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Itulah Bapak Ibu, terjadilah kesepakatan Muharram sebagai bulan pertama. Maka setiap masuk ini Muharram ini, maka kita diberikan pesan. Mari kita melakukan perubahan, memasang niat Bapak Ibu untuk hijrah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang penting saya jelaskan, berarti kalender hijriah ini saya menginginkan sebenarnya. Karena kalender ini adalah kalender identitas umat Islam. Maka kita Bapak Ibu seluruh perkara-perkara agama yang berhubungan dengan waktu, dengan bulan, dan dengan hari di sebuah bulan, itu semuanya patokannya adalah kalender hijriah. Agama, ibadah, muamalah, zakat, sholat, puasa, haji, itu semuanya dengan kalender hijriah. Maka artinya apa? Kurang baik kita umat Islam Bapak Ibu sekalian kalau tidak memiliki kalender hijriah ini. Maka ada satu hal gerakan kalau bisa. Orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kelebihan rezeki, mari kita tegakkan syiar agama. Maka menjelang masuk ke tahun baru hijriah ini, mari kita cetak kalender hijriah.
Maka masjid-masjid tak ada masalah. Buat kotak infak. Kotak infak untuk pembuatan kalender. Maka nanti minimal seluruh jemaah Masjid Raudhatus Shalihin paripurna punya di rumah kalender Hijriah masing-masing. Jangan kita nanti menggantung di rumah kita kalender Masehi, tapi kita tak punya kalender Hijriah. Sebagian ulama Bapak Ibu berdasarkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, dan begitu juga ayat yang saya bacakan tadi wal qamaran nura, kemudian wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Begitu juga dengan ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sebagian ulama berfatwa tidak boleh kita memakai kalender selain kalender Hijriah umat Islam. Ada yang mengharamkan memakai kalender lain. Tapi ini adalah fatwa sebagian. Namun jumhur ulama mengatakan boleh kita memakai kalender yang lain. Seperti kalender global yang dipakai juga oleh negara, yaitu kalender Masehi. Apa hukum memakai kalender Masehi? Maka fatwa jumhur ulama mengatakan boleh, dengan catatan itu hanya digunakan untuk keperluan duniawi kita. Untuk dunia. Untuk menghitung masa pensiun, silakan pakai kalender Masehi. Kapan gaji masuk? Lihatlah itu nanti akhir Januari, nggak ada masalah. Libur sekolah, pokoknya masalah-masalah dunia. Mau berlibur nanti, mau jalan ke Padang, jalan kemana-mana, ya silakan. Tapi kalau berhubungan dengan agama, boleh kita pakai kalender Masehi? Nggak boleh. Coba Bapak Ibu sekalian, dalam masalah solat ada hubungan kita. Umpamanya apa? Solat Idul Fitri setiap tanggal 1. 1 apa? 1 September. Bisa dirubah 1 September itu? Tidak bisa itu Bapak Ibu. Bisa murtad kita kalau kita robah Idul Fitri 1 September. Idul Adha tanggal berapa? 10. 10 apa? 10 November. Bapak Ibu, coba ibadah-ibadah kita kepada Allah. Padahal kita kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah kita itu ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat. Rata-rata ibadah kita punya waktu yang wajib-wajib. Salat, apa kata Allah? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Diwajibkan kita puasa. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat syahru ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Diwajibkan kalian berpuasa. Kapan? Selama bulan Ramadan. Haji ditentukan waktunya enggak? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa bulan haji? Saya pernah menjelaskan di sini beberapa kali. Bulan haji ada 3. Bapak Ibu sekalian, dimulai haji itu kapan dibuka oleh Allah? Apa itu maksudnya dibuka? Mulai waktu boleh kita ke Mekah, pakai pakaian ihram dari miqat dan kita pasang niat haji. Kapan mulainya? Tanggal 1 Syawal. Berakhirnya kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. Berarti rentang waktu pelaksanaan haji itu mulainya tanggal 1 Syawal, berakhir 10 Zulhijjah, 2 bulan 10 hari. Maka kalau sekarang ada Bapak Ibu pergi umpamanya ke Mekah, pergi ke Mekah, tiba di miqat, besok pagi pergi ke Mekah. Kemudian di miqat pasang kain ihram, lalu berniat. Apa niatnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Sah hajinya atau tidak?
Tidak sah. Sekarang udah bulan Zulhijjah masih ini. Tidak sah Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu haji tutup tanggal 10 Zulhijjah. Ini haji kita. Kemudian Bapak Ibu rincian manasik haji semuanya berhubungan dengan tanggal di bulan. Bulan apa? Bulan Hijriah. Bulan Qamariyah. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang kapan melontar jamrah Aqabah? Kapan baru menanggalkan kain ihram? Yang tahallul disebut dengan tahallul awal. Itu baru tanggal 10 Zulhijjah. Begitulah seterusnya. Kapan melontar? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini haji, zakat. Zakat juga Bapak Ibu sekalian. Maka ini saya ingatkan ini kepada kita yang berzakat. Kewajiban zakat tidak kalah pentingnya dengan kewajiban solat. Maka sebagaimana kita memperhatikan solat, maka begitu juga kita memperhatikan zakat. Maka di dalam Al-Quran puluhan kali Allah menyertakan perintah solat dengan perintah dirikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salah satu Bapak Ibu syarat wajib daripada zakat itu apabila harta kita yang sudah sampai nisab umurnya setahun. Setahun namanya haul. Pertama syarat wajibnya nisab. Maka setiap harta itu ada nisabnya. Kemudian nisab itu berapa umur nisab ini? Setahun. Setahun itu dihitung dengan satu tahun apa? Setahun qamariyah. Umpamanya ada Bapak Ibu punya emas. Emas berapa nisabnya? Berapa nisab zakat emas? Nggak ada yang punya emas di sini nih. 85 gram. Maka Bapak Ibu wajib menghitung kapan emas yang kita simpan itu sampai 85 gram. Begitu juga duit dalam tabungan. Senilai 85 gram berapa? Lebih kurang 300 juta umpamanya. Kapan duit kita simpan 300 juta? Kalau sempat umpamanya di 1 Muharram 85 gram. Maka di hari itu berarti ingat itu, ini sudah sampai nisab. Apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Tidak. Tunggu dulu dia mengendap. Kalau dia mengendap setahun namanya, tidak kurang-kurang dari 85 gram, malah cenderung bertambah terus, maka tahun depannya baru dia dibayar zakatnya. Maka dihitung tanggal berapa? 1 Muharram nisab saya sampai. Nisab emas satu, nisab yang lain-lain, nisab perdagangan juga begitu. Maka kapan yang dibayar zakat? Tanggal 1 Muharram tahun depan. Dengan catatan nisabnya bertahan. Tapi kalau nanti berkurang karena kebutuhan, 85 gram emas, nanti 2 bulan yang akan datang dijual menjadi 5 gram, tinggal jadi 80. Wajib zakat? Enggak. Maka nanti haulnya batal. Batal. Nanti kalau sampai 85 dihitung lagi. Begitu tuh Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sengaja nanti. Pas mau sampai jual lagi. Sehingga dapat zakat-zakat. Itu nanti dosa. Allah Maha tahu itu. Itu curang namanya. Jangan Allah dicurangi ya. Nanti Allah cabut semuanya. Artinya apa? Kebutuhan normal. Pokoknya ada kebutuhan mendadak, yang sakit, anak sekolah, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, cuman jangan dihitung pakai kalender Masehi. Maka siapa yang menghitung kalender Masehi, Basnas punya kebijakan, dia ambil lebih. Contoh begini, kalau Bapak punya dihitung 1 Januari, kalau 1 Januari tahun depan baru, berarti Bapak Ibu itu tidak sama dengan kalender Masehi. Karena apa? 1 tahun kalender Hijriah berbeda harinya dengan 1 tahun Masehi. Berapa bedanya? Berapa bedanya? 10 dan 11 hari. Maka jumlah hari kalender Masehi berapa? 365. Tapi kalender Hijriah berapa? 354 atau 355. Berarti antara 11-10 hari. Apa yang terjadi di sini? Kalau Bapak patokannya kalender Masehi, maka terlambat bayar zakat 11 hari.
Di dalam hukum masalah pembayaran zakat ini, bolehkah menunda pembayaran zakat? Maka banyak ulama mengatakan tak boleh. Maka pas hari ditentukan, maka itu ditanda itu Bapak Ibu sekalian tanggal berapa nisab kita itu. Kemudian haulnya itu nanti sampai tanggal berapa wajib dikeluarkan. Dicatat betul. Karena wajib hukumnya itu. Maka tidak boleh itu ditunda. Kenapa? Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Seluruh ibadah-ibadah kita itu serentak kita semuanya. Kapan awal waktunya, kapan akhir waktu. Itu sama semua. Kecuali satu, zakat. Maka zakat tak sama. Masing-masing punya beda. Namanya salat. Waktunya sama kita semua. Kapan awal, kapan berakhir. Puasa, Ramadan sama kita semua. Haji, bisa haji setiap bulan. Januari haji, Februari haji, bisa. Semuanya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau Bapak Ibu masalah zakat, itu beda-beda. Mungkin setiap orang. Apa hikmah Allah? Hikmah Allah kenapa manusia-manusia yang butuh kepada harta zakat bisa terjadi setiap hari. Maka wajib kita perhatikan haul kita. Maka Allah sudah tentukan itu. Harta kamu sampai nisabnya sekian. Karena orang-orang miskin akan menunggu daripada nanti harta zakat kamu. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu terlambat. Bapak Ibu banyak sekali masalah yang berhubungan. Begitu juga masalah yang selalu saya ingatkan Bapak Ibu, masalah balik. Ini banyak kota impak. Ditulis di kota impak, ini kota impak anak yatim. Itu jadi masalah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dikasih sumbangan anak yatim, anak-anaknya besar-besar. Sudah kuliah masih anak yatim juga. Gimana pula anak kuliah anak yatim? Bapak Ibu, definisi anak yatim sepakat ulama mengatakan, yaitu as-sabi alladzi mata waliduhu wa huwa shaghir atau mata abuhu wa huwa shaghir. Yaitu seseorang yang meninggal adalah bapaknya. Kemudian ketika dia meninggal bapaknya, dia masih kecil belum balik. Maka ukuran anak yatim adalah balik. Kapan dia balik? Balik itu ada indikator. Pertama, kalau perempuan haid. Kalau laki-laki mimpi. Tapi kalau seandainya tak ada haid, tak ada mimpi. Bagaimana kita mengukur bahwa dia balik? Yaitu dengan umur. Berapa umurnya? 15 tahun. Sekarang 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah atau 15 tahun Masehi? Kalau diukur Masehi Bapak Ibu sekalian, maka tidak masuk lagi. Kalau dihitung karena itu sudah berlebih di sekian bulan itu. Maka umpamanya apa? Anak yatim 15 tahun Masehi. Maksudnya dia lahir tanggal 1 Januari tahun 2000 sekian lah umpamanya. Kita hitung umpamanya Pak, ini 15 tahun. Pakai kalender Masehi. Itu lebih Bapak Ibu. Lebih barangkali itu apa kelebihannya 15 tahun Masehi, 15 tahun Hijriah itu lebih kurang lebihnya 5 bulan. Berarti dia sudah tidak 5 bulan anak yatim lagi. Itu dikasih. Kita menyalahi amanat jemaah. Karena jemaah ketika masukkan ke dalam kota impak, dan kota impak itu tertulis anak yatim. Berarti niatnya untuk anak yatim dan tak boleh disalurkan kepada anak yang bukan yatim lagi, yang sudah balik. Tapi dia susah Pak Ustaz, dia miskin Pak Ustaz. Jangan dikasih pada yatim. Maka dikasih dia daripada porsi yang sosial ataupun yang untuk orang miskin ataupun zakat. Zakat itu kan 8 asnaf. Tapi kalau niat orang untuk sedekah anak yatim, harus disalurkan anak yatim. Begitu juga Bapak Ibu, kewajiban kapan kita wajib mengingatkan anak kita untuk salat apabila dia balik Bapak Ibu, baliknya 15 tahun kalender Qamariyah dan Hijriyah. Kalau Bapak hitung 15 tahun anak baru salat di kalender Masehi, terlambat dia salat 5 bulan lebih kurang. Itu siapa yang bertanggung jawab nanti?
Padahal itu wajib itu. Wajib dia melaksanakan kewajiban dan wajib dia sudah bertanggung jawab. Banyak sebenarnya hukum-hukum Bapak Ibu. Karena waktu Isya sudah masuk. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini. Oleh karena itu mari saya menghimbau Bapak Ibu, mari kita hidupkan kalender Hijriah ini banyak ibadah. Kalau kita tidak perhatikan kalender Hijriah, luput dari kita ibadah-ibadah kepada Allah. Baik itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunat. Maka siapa yang mengeluarkan harta mencetak kalender Hijriah, ini termasuk sumbangan untuk menegakkan syiar agama. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.